Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara politik dan strategi nasional hari ini ya. Politik, Anda bisa buka-buka kamus lah ya. Ya setidaknya ada politik dan TIA ya, Persatuan Masyarakat berdiri sendiri gitu, kira-kira politik pengertiannya begitu. Strategi tentu menyangkut haluan ya, menyangkut kebijaksanaan, dan nasional tentu menunjukkan suatu kesatuan nasional dari Sabang sampai Merauke ini ya, kepentingan nasional ya. Persatuan nasional, nah itu kira-kira nasional di situ pengertiannya seperti itu. Ada wilayah Sabang sampai Merauke sebagai wilayah nasional Indonesia. Jadi begini saudara, politik dan strategi nasional itu sebenarnya bukan hanya sekedar bab mengenai politik dan strategi nasional, tapi memang ini satu kesatuan. Strategi nasional membutuhkan politik. Politik itu semacam sebuah legitimasi untuk menyusun strategi nasional sekaligus untuk melaksanakan strategi nasional. Kira-kira begitu ya. Nah sehingga politik dan strategi nasional ini harus ada dasarnya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan kalau mengenai dasarnya tentu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, kemudian Tap-Tap MPR. Apa beda Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45? Dibedakan dengan Tap MPR. Di samping itu susunan hierarki antara atas dan bawah, tetapi ada hal yang membedakan secara prinsipil, yaitu bahwa kalau Pancasila bersifat tetap, insya Allah sampai akhir zaman Indonesia tetap berideologikan Pancasila, tetap berdasarkan Pancasila, jadi tetap berpandangan hidup Pancasila, begitulah kira-kira dasarnya. Kemudian dasar yang kedua, Undang-Undang Dasar 45, itu satu kesatuan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dia adalah dasar yang, kalau yang Pancasila bersifat filsafat ya, filosofi Grundsla, tapi kalau yang Undang-Undang Dasar itu Grundnorm, norma-norma dasar, haluan negara, haluan nasional, politik strategi nasional yang disusun menurut norma-norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini bersifat tetap, dasar yang bersifat tetap. Lalu yang membedakan tetap dengan tidak tetap adalah Tap MPR. Nah, Tap MPR ini kenapa saya bilang tidak tetap? Artinya Tap MPR ini kan dihasilkan oleh namanya MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bersidang paling sedikit 1 tahun sekali ya. Nah maka Tap MPR inilah kemudian menyusun sebuah landasan lagi ya, landasan yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Landasan berdasarkan kesepakatan majelis yang beranggotakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Ya kalau memang ada orang anggota MPR yang tidak hebat dan tidak mulia, ya hajar saja, buang saja lah, kira-kira begitu ya. Nah maka Tap MPR ini tentu akan menyerap berbagai pengaruh baik dari dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri yang bersifat dinamis. Maka dibuatlah TAP ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah
Baru TAP inilah kemudian dijawantahkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakannya. Nah, kira-kira begitu. Ini pandangan garis pembahasannya tentang politik dan strategi nasionalnya di situ. Lalu saudara, politik dan strategi nasional ini juga banyak pengaruhnya. Tadi saya sebut dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam itu pengaruhnya adalah otonomi daerah. Karena locally policy, ya, politik lokal, kebijaksanaan lokal, local policy, partai politik lokal. Tidak ada ya partai politik lokal. Oh, ada deh di mana? Di daerah istimewa Aceh ya. Nah, provinsi Aceh ada partai lokal. Betapa bahwa keistimewaan lokal, kemuliaan lokal daerah itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa kemudian dibuang, apalagi ya, nggak bisa, nggak boleh. Di situ ada sendi-sendi adat, sendi-sendi kebudayaan yang tentu ini mempengaruhi politik dan strategi nasional. Bagaimana tingkat nasional, ada MPR tadi, ada TAP, kemudian pemerintah menyusun kebijaksanaannya secara nasional. Tidak lain, itu harus secara hierarki ke bawah, harus bisa juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang pemerintah daerah itu harus bisa melaksanakan atau dalam menjalankan pemerintahan daerahnya juga harus sesuai, begitulah kira-kira, terharmonisasikan antara atas dan bawah ini, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini, selaras begitu kira-kira. Sementara pemerintah daerah mempunyai keinginan lokal, kebijaksanaan lokal. Maka perkembangan dinamika lokal dari berbagai daerah itu juga mempengaruhi penyusunan strategi nasional, penyusunan strategi di tingkat nasional. Itu yang dari dalam. Nah, yang dari luar tentu saudara-saudara harus merasakan betapa bahwa arus globalisasi ini sangat mempengaruhi kehidupan. Kehidupan kita semua dipengaruhi oleh arus global. Di sana ada kebebasan yang dijamin, bahkan kebebasan yang bersifat negatif bagi kita negatif, tapi bagi mereka kebebasan yang tidak, atau kebebasan yang wajar-wajar saja. Sementara kita ada kebebasan yang berpedoman sampai Pancasila Undang-Undang 45 juga pedoman agama kita, keyakinan kita.